Baik, bertemu kembali dengan channel khas Indo Emro yang selalu membahas tentang tutorial mekanikal, elektrikal, dan kelistrikan mengenai mesin-mesin bordir. Kali ini saya akan membahas dan mencoba memperbaiki stepper drive, servo drive, ya, maaf, bukan stepper drive, tapi servo drive dari merek Dahau dengan model SD P100. Setelah beberapa hari tidak melakukan uh, pembuatan atau postingan video karena melakukan terapi kesehatan dulu, baru kali ini bisa membuat video baru tentang perbaikan dan tutorial mesin-mesin bordir. Oke, kita mulai. Dan kita akan membahas fungsi daripada deep switch L1, L2, dan L3. Baik, seperti yang saya janjikan, saya akan coba memperlihatkan cara memperbaiki driver servo merek Dahau dengan tipe atau model SD P100 D20B dengan input 220 volt 4 ampere. Pertama-tama kita lihat lampu indikator untuk mempermudah menganalisa permasalahan. Di sini ada 3 buah deep switch yang fungsinya nanti akan saya bahas. Yang kedua ada lampu indikator, ada 3 buah. Ada 3 buah lampu indikator. Ini L1, L2, dan L3. Sini. L1, L2, L3. Yang pertama kali kita harus lihat apa yang terjadi jika kita memberikan tegangan input 220 volt. Oke. Lampu L1 berkedip, lampu L2 berkedip, dan L3 normal, mati. Oke. Saya akan coba bahas dulu lampu indikator L1. Kita lihat kedipannya. Coba kita matikan kembali untuk input AC. Kita berikan lagi tegangan. Oke. Tetap lampu L1 berkedip. Kita perhatikan lampu L1 berkedip 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini menandakan jika L1 berkedip 3 kali, permasalahan atau lampu indikator ini menandakan ada permasalahan
tegangan melebihi dari 400 volt. Jadi input AC yang telah diubah jadi DC ditambah elko dan outputnya menuju ke modul, bagian modul. Ini terdeteksi terlalu tinggi, hingga CPU memberikan informasi melalui lampu indikator L1 dengan kedipan 3 kali. Oke, bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Kita akan coba mulai. Jadi untuk melihat suatu permasalahan lebih awal, kita lihat lampu detektor ini berapa kali dia berkedip. Oke. Kita matikan. Untuk masalah tadi, kita harus cek bagian mana sensor untuk tegangan berlebih. Untuk driver servo tipe ini, sensor tegangan berlebih ada di sebelah sini. Jadi permasalahannya ada di bagian sensor tegangan berlebih yang sebelah sini. Kalian silahkan cek atau kalian ganti IC sensornya atau rangkaian ini, silahkan diperiksa. Mungkin ada resistor atau apa yang membuat permasalahan ini terjadi. Jika voltase di elko tidak melebihi 400 volt. Koneksi dari sensor atau rangkaian pendeteksi tegangan lebih, inputnya dari resistor yang sebelah sini, dari pin elko yang besar sebelah sini. Dan untuk cara lebih gampang, saya akan coba buang resistor koneksi dari sensor ke tegangan tinggi. Oke. Saya putuskan satu resistor agar sensor deteksi tidak terhubung ke tegangan tinggi. Dan kita lihat apa yang terjadi. Setelah sensor tegangan berlebih kita putus, dan kita akan lihat hasilnya. Oke. Error kedip 3 kali di L1 sudah hilang karena resistor saya putus menuju ke bagian sensor tegangan berlebih. Berarti permasalahan kemungkinan ada di tegangan terlalu tinggi, naik. Kalian bisa cek elko-nya, mungkin kalian ganti, atau tegangan inputnya mungkin melebihi dari 220 volt, atau di komponen di bagian detektor tegangan tinggi ini ada resistor, kapasitor,
ada IC 2, silahkan dicek. Kalau perlu diganti. Dengan membuang resistor tadi di bagian input, seperti ini, saya buang, saya putus. Error akan hilang. Kalian bisa tetap ini diputus untuk menghilangkan error, atau kalian ganti, karena resikonya jika sensor ini tidak berfungsi dengan baik, bila mana ada tegangan berlebihan, sistem tidak akan mendeteksi tegangan berlebih dan membuat driver error. Itu resikonya. Oke? Berarti error yang L1 kita sudah tahu permasalahan di situ. Kita lanjut ke error yang lainnya dari driver servo ini. Kita akan coba berikan lagi tegangan. Kita lihat. Dan kita hitung berapa kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika berkedip 6 kali, indikator LED L1 itu menandakan motor servo bermasalah. Oke. Kalian cek encoder di bagian motor servo. Oke. Kalian cek di bagian motor servo. Jika memang kalian bisa perbaiki atau kalian ganti. Cara pengetesan signal dari encoder di video sebelumnya saya sudah bahas. Silahkan untuk pengecekan di bagian encoder. Oke, kita coba. Kita pasang koneksi ke encoder. Oke. Error encoder sudah tidak ada. Baik. Kita akan lihat permasalahan error yang ketiga. Kita hitung berapa kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kedipan di lampu L1. Ini menunjukkan heatsink atau pendingin mendeteksi panas berlebih. Pendingin terlalu panas atau kipas angin tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalian cek bagian blower atau kipas angin berfungsi atau tidak. Jika sensor di bagian panas berlebih untuk heatsink, bermasalah, kita lihat di sini sensor panas berlebih untuk heatsink.
sebelah sini. Ini sudah saya buang. Dan saya akan coba sambungkan. Saya hubungkan kaki sensor pendeteksi panas heatsink dan kita coba. Kita lihat sensor panas berlebih di heatsink sudah saya jumper hingga L1 tidak ada kedipan 7 kali yang menandakan panas berlebih. Jika kalian jumper, resikonya jika blower atau kipas angin bermasalah, kalian tidak akan tahu bahwa driver ini terlalu panas dan bisa merusak di bagian modul. Oke? Baik, kita akan melihat error keempat dari driver servo ini. Kita akan lihat. Oke. Jika L3 menyala merah, ini menandakan bagian modul bermasalah. Jadi coba kalian periksa di bagian modul. Kenapa tadi saya kontakkan sebelah sini? Karena ini optocoupler yang memberikan signal dari driver modul menuju ke CPU. Agak lama matinya. Oke, kita hidupkan kembali. Seperti ini. Normal, nggak ada masalah. Tapi jika ini kita kontak, ini akan menyala merah. Untuk bagian modul, jika bermasalah, coba juga periksa di bagian optocoupler. Karena jika ini short, biasanya 7815 sebelah sini, 7815 power supply untuk mensuplai di bagian modul, juga resistor ini, juga optocoupler biasanya ikut bermasalah karena lonjakan tegangan tinggi dari modul. Kebetulan
modulnya sudah saya ganti dan berfungsi dengan baik. Dan sensor tadi di bagian sensor berlebih sudah kita perbaiki. Encoder juga sudah bagus. Kita akan berlanjut ke pengetesan setelah penggantian encoder di bagian motor servo. Baik, setelah kita coba perbaiki masalah-masalah yang terjadi seperti tadi, sensor-sensor sudah diperiksa, tidak lagi bermasalah, dan bagian modul pun sudah tidak bermasalah. Kita akan coba tes menggunakan motor servo. Yang terjadi dari permasalahan yang saya kerjakan mengenai driver dan servo ini, penggantian di bagian encoder dan di bagian modul. Kemungkinan permasalahan yang terjadi, encoder ada bermasalah dan motor servo berputar acak dengan berisik. Lama-lama modul rusak karena menahan beban dari motor servo yang berputar tidak sesuai dengan aturan, karena di bagian encoder ada bermasalah. Oke, kita akan coba tes. Oke, berhasil. Kita akan coba untuk mengatur kecepatannya. Oke, kecepatan full cukup. Kita akan coba hentikan mendadak. Bagus. Sistem brake berfungsi normal. Berarti pemasangan encoder juga udah tidak bermasalah. Begitu rekan-rekan untuk permasalahan driver servo tipe yang ini. Adapun deep switch, oke, kita lihat untuk tabel di deep switch-nya, karena ini menyangkut masalah speed gear untuk mengatur perbandingan kecepatan perintah dari mainboard ke driver servo, hingga membuat perbedaan di kecepatan dan disesuaikan dengan kebutuhan di mesin bordir. Baik, ini tabel untuk deep switch dari servo Dahau kita lihat. Untuk deep switch pertama, ini berfungsi untuk merubah putaran dari cewek ke cewek atau dari kanan ke kiri. Deep 2 difungsikan untuk perbandingan putaran atau gear speed, gear ratio. Silahkan diatur untuk deep 2. Ini perbandingannya. Dan untuk deep 3, ini untuk penggunaan kain-kain tebal.
Jadi tenaga daripada motor servo akan lebih kuat. Tapi settingan pabrik bawaan dip ketiga di off.